Oke, selamat gini hari. Kembali lagi dengan channel gua. Sebelum kita masuk ke dalam video ya kali ini, gue ingin kasih 3 pesan. Pesan yang pertama adalah jangan lupa kita jaga kesehatan di musim kayak begini ya kan. Jangan lupa cuci tangan. Terus jaga kesehatan, makanan kita diatur. Kalau bisa olahraga, jangan lupa berjemur juga. Tuh di tempat area sekarang, area publik itu banyak namanya hand sanitizer. Ya kan? Hand sanitizer. Itu kata kameramen gue si Ria Ricis begitu ngomongnya. Terus jangan lupa pakai masker. Kalau ngerasa pusing-pusing dikit pakai, biar kita terlepas semua dari virus corona kancut. Yang kedua, jangan lupa Pratama Taktikal udah keluar bro desain-desain barunya. Salah satu desain ini nih, ya kan? Selain desain ini juga banyak desain yang lain seperti ini. Kalau lu mau tahu banyak produk dari Pratama Taktikal yang lainnya ada di Instagram, namanya Pratama_Taktikal. Kalau nggak salah begitu ya Om Dio. Jadi jangan sampai kelewatan desain-desain baru dari Pratama Taktikal. Kemudian yang terakhir adalah jangan kayak si Anu yang cuma nonton doang tapi nggak subscribe. Tolong di subscribe juga. Lu nonton kan seru tuh. Gue juga buat konten nggak gampang coy. Jadi di subscribe, pencet tombol subscribe dan loncengnya. Oke? Selamat menikmati video berikut. Dadah. Oke, selamat gini hari. Kembali lagi dengan channel yang membahas tentang seputaran airsoft dan teman-temannya. Kali ini gue ingin bahas tentang salah satu spesies yang agak baru di dunia hobi kita, yaitu spesies WGG. Ini ada teman-teman dari WGG. Kita tanya aja langsung. Oke Om, dari mana Om? Namanya? Fatwa. Ini Om? Dilan. Oke, kita langsung aja nih ya Om. WGG itu apa sih sebenarnya Om? Kita kan udah tahu nih, ada airsoft electric gun atau EG, ada GBBR, gas blowback rifle, ada juga yang model pakai apa yang pakai selang tuh? HPA. Itu HPA. Iya. Nah, sekarang nih ada WGG nih. Ini mungkin belum begitu lama ya muncul di Indonesia, tapi sekarang sepertinya sudah mulai diminati banyak orang ya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, Mbak, bisa jelasin nggak apa tuh WGG? Siapa nih yang mau jelasin? Jadi kita sih lebih menyebutnya gel blaster ya, atau WGB, water gel blaster. WGB? Iya, jadi WGB. Jadi kita lebih suka menyebutnya WGB atau gannya dihilangkan biar lebih WGB blaster. Apa panjangannya? Water gel blaster. Nah, ini kalau gua lihat nih, gua pegang ya, ada 2 nih, ada yang M4, ada yang model seperti Mas Hada nih, atau kayak Scar ya, SCR. Nah, ini kalau secara fisik orang kan kita nggak bisa ngelihat pegang nih ya, teman-teman yang nonton kan. Iya. Itu bahannya mostly dari apa nih Om? Dari rata-rata dari ini sih, plastik nilon. Iya, dari nilon ya sih. Terus untuk mekanismenya sendiri, dari dalam mesinnya itu kalau EG kan ada kayak pernya, ada kayak gearsnya. Kalau ini gimana nih Om? Kalau ini sih bisa dibilang sih ya gimana ya, hampir mirip, cuman ada 80% perbedaan di sini. Yang pertama, material gearboxnya ini terbuat dari nilon juga, jadi bukan metal. Oh, dalamnya juga dari metal. nilon. Jadi out of boxnya juga pas kita beli, ini gear setnya ini nilon, dan spring yang didapat juga pasti lemah, nggak setebal kakaknya. Gitu. Iya. Ini bisa sampai berapa fps ya? Seberapa kencang kalau tembak? Kalau kenceng sih tergantung sih, sampai 400 pun kena. Cuman
Kalau terlalu tinggi biasanya itu jailball nggak konsisten groupingnya, jadi terlalu karena belok-belok turun naik. Iya, biasanya sih saya pribadi pakai di 250 sampai 280 itu stabil. Iya, Itu sekitar jarak berapa? Kalau yang paling ini yang paling bagus tuh Paling efektif. jarak efektif nembaknya tuh Sekitar 10 sampai 15. 10 sampai 15. Iya, nggak jauh sih. Nah, kalau di IG atau GBBR kan untuk bisa naik turunin supaya dilurus lagi ada namanya hop up. Yap. Nah, kalau di sini ada nggak? Ada, cuman dia biasanya saat ini rata-rata produk rumahan yang produksi. Dia tepatnya uniknya di depan, nggak di sini. Soalnya kita lihat ini kosong, nggak ada knob buat muterin hop up-nya. Dia kosong, jadi cuman benar-benar cuman kayak semacam kayak nozzle apa sih bahasanya, chamber. Tapi ini namanya kalau di Jailbuster ini tipis, tipis. Jadi bentuknya kayak T aja, cuma buat ngehubungin gearbox sama ini, sama apa namanya, magazine gitu. Oh gitu. Iya. Terus ini kalau di pasaran, kalian kalau gue lihat ini ada bahannya agak tebel, ada yang agak ringan. Iya, itu lebih ringan. ada yang low atau yang high price ya, itu gimana? Iya, ada. Itu kisaran berapa tuh ya? Yang murah itu mulai dari 500, paling mahalnya terakhir nemu berapa ya? 4 juta. 4 juta? Iya. Itu 4 juta biasanya full custom, orang jual full custom. Oh, udah di custom. Iya. Bukan Biasa out of the box paling mahal ya 3,5 sih. 3,5. Iya. Nah, ini terus nih Om Patman nih, apakah unit dari si WGB ini bisa diitet sama part dari IG atau GBBR, misalnya optiknya, backstopnya, itu bisa nggak? Enggak, kalau dari dalamannya sih contoh kayak gearbox sih enggak sih, dia enggak sepenuhnya sih. Kalau misalnya Beda-beda banget, tapi kalau untuk attachmentnya ya bisa sih. Masih bisa, Kebanyakan bisa, kebanyakan. Apakah rule of the game-nya sama dengan IG atau dia punya sendiri rule of the game dari teman-teman WGB? Pada saat di permainannya? Iya, kan misalnya kalau di airsoft elektrik harus di freeze. Jadi kalau jarak berapa meter nggak boleh tembak, misalnya gitu. Nah, apakah di WGB punya peraturan sendiri yang berbeda dengan IG atau dengan GBBR atau gimana? Peraturannya kita nggak pakai freeze sih, karena dia kan dari Jadi gel, jadi yang nggak akan menciderai lah kalau langsung pecah. Juga kita rata-rata yang ngebolehin anak-anak buat pakai vest gitu, jadi lebih aman lagi gitu. Aman ya? Iya. Nah, Itu kalau kena, gue belum pernah main beneran ya. Iya. Sakit gak sih? Dalam jarak berapa meter kira-kira tuh baru terasa sakit gitu? Sebenarnya dari 10 meter sudah kerasa sebenarnya. Kerasa ya? Kalau langsung kena kulit kayak sini pun yang begini masih kerasa. Cuman yang nggak yang sampai Kalau iya. itu kan gini merah gitu. Iya. kayak kaget aja. Kalau sih. ini kaget aja, kaget aja kayak disentil. Paling rasa kayak gitu aja sih. Kerasa dikit, tapi game kedua udah enggak. Nah, sekarang masalah gear. Selain dari unitnya sendiri, kalau anak-anak airsoft fan kan suka lengkap tuh dari headgear, komunikasi segala macam fans. Apakah anak-anak di BGB juga serupa atau mungkin kan kalau baru-baru kayak misalnya Speed Kibi cuma pakai full mask, face-nya yang juga minim, udah selesai. Nah, kalau BGB sendiri gimana? Itu sama, cuman sekarang tergantung, ada komunitas yang ngizinin pakai full gear, ada yang enggak. Tapi kalau kita sendiri Japsok salah satunya kita ngizinin sih, Bebas kita. ya asalkan ya kita main jujur aja lah pokoknya, yang penting fun gitu. Nah, perkembangan WGB sendiri di Jakarta aja, kita nggak usah ngomong Indonesia dulu deh. Di Jakarta tuh gimana, Om? Dikit demi sedikit orang-orang udah mulai ini sih, demi sedikit sih ya. udah mulai pada suka kan kita buat media sosialnya ya buat Instagram kita upload kadang-kadang kan orang ini juga kan lihat-lihat masuk ke Explore yang karena berkenan dengan hobinya, nanya kadang-kadang DM saya dia nanya-nanya dulu unit yang bagus apa, habis beli dia gabung kita gitu. Jadi biasanya tiap minggu ada aja sih yang mau gabung gitu, mau main. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang berminat, itu hubunginya kemana, Om? Ke DM IG Japsok. Kalau per komunitas aja sih. Apa namanya? Japsok, Jakarta Blaster Operator Community. Oh, itu ada di Facebook, Instagram atau mana?
Facebook ada Facebook ada, Instagramnya ada. Itu ada latihan rutinnya nggak? Oh, kalau latihan sih kayaknya enggak sih, kita ya main aja. Kalau weekend sih paling kita main, kalau bisa main, sempat main. Buat teman-teman yang mau gabung misalnya, dan dia nggak tahu bener-bener pertama kali, di mana bisa dapat gear seperti ini? Ya di marketplace, di toko online gitu banyak sih. Oh gitu ya? Iya, ada sih. Keywordnya tulis saya jual Gel Blaster atau WGG. Rata-rata sih orang yang jual namanya WGG bukan WGB. Ini kalau di airsoft namanya kan BB, ball bullet. Nah kalau di WGB apa nih? Kita nyebutnya gel ball. Gel ball. Nah tadi kan Om Fatwa ya bilang ini asalnya nggak begini bentuknya. Betul. Itu bentuknya kecil-kecil. Kayak apa tuh Om? Iya. Caranya bisa sampai segede gini apa dikasih dukun gimana? Nggak perlu repot kalau dulu. Repot ya. Jadi seperti ini deh, kecil ya. Dia sangat kecil banget dia. Nah, dan dia untuk terlebih dahulu harus direndam di air. Airnya bebas ya, air apa aja? Airnya ya air bebas, asal jangan air keras. Untuk batas waktu perendamannya itu dia Sebenarnya nggak ada batas sih, sampai asal jangan semingguan aja. Minimal deh, minimal Minimal perendaman itu berapa lama? 2 jam. 2 jam cukup sih. maksimal 4 jam lah ya. Ya, bisa. Cuma 4 jam. Nah tadi kan ada yang bilang tuh, ada yang basah, ada yang kering, dan ada yang tadi lu bilang apa Om? Ada kelasnya gitu. Kelasnya, itu gimana tuh maksudnya tuh? Jadi sekarang kan karena emang lagi mulai berkembang nih, makin lama orang kan nyari presisiannya kan. Jadi sekarang udah mulai keluar yang namanya hardened, lebih keras lagi pokoknya. Jadi nggak semuanya gel ball tuh rada lembek, ada yang lebih keras lagi, lebih durable lagi gitu. Dan harganya juga variasi sih, ininya banyak. Nah, berapa bentuk itunya? Kalau kita beli berarti yang ini ya, pasti yang dijual kayak begini bentuknya. Ya pasti begitu. Kebanyakan ada yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Udah yang begitu. Transparan. Transparan juga ada. Udah segede ini. Enggak, dia awalnya seperti ini. Jadi dia kayak di sebuah saset gitu. Nah, jadi di sini dia begini ukurannya dia. Berapaan kalau segini? Murahnya ada yang 30.000, ada yang 50.000. Nah kalau yang ini kira 100.000 aja. 100.000 ini nih. Dia tadinya sih di saset, cuma saya taruh di botol dia. Sasetnya itu gitu. sekitar 1.000 butir lah ya. Ya 1.000 butir. Oke, nah tadi kan kalau kita redam kan dia sampai 4 jam lah ya. Nanti dia akan besar seperti ini atau seperti yang ini. Nah, tapi kalau pada saat setelah kita main, kita pulang itu kalau kita disimpan di tempat yang terbuka, yang banyak udara lah ya, nanti dia akan mengecil seperti ini dia akan mengecil kembali Om. Oh gitu, rusak lah ini? Enggak sih, dia masih bisa direndam lagi sih dia. Oh masih gitu. direndam lagi, nanti dia akan ke ukuran normal lagi seperti ini dia. Itu sampai berapa kali diulang tuh? Kalau dalam kondisi masih bisa dipakai ya? Sebenarnya kita nggak bisa nyimpulin sampai kita nyoba langsung ke unitnya. Oh, gitu. Biasanya kalau udah kelamaan dia pas kita tembakin dia buyar. Oke, sekarang gini nih Om, ini karena unitnya mirip juga kayak AEG dan GBBR, pasti akan ada pertanyaan, itu bisa nggak sih dimasukin ball bulletnya si AEG? Kan bentuknya kecil kan, mungkin lebih kecil diameternya. Itu bisa nggak sih dimasukin? Nggak bisa. Jawabannya nggak bisa. Benar-benar nggak bisa karena ukurannya udah disesuaikan sama gel ball yang dari ukuran 7 sampai 8 mm. Kalau dipaksain di mag-nya bakal macet, di tipisnya atau di chambernya dia bakal kehimpit atau pokoknya ini deh nggak bakal kesendat gitu, dia nggak akan bisa. Berarti ada kemungkinan juga part dari WGB ini juga aus dong atau rusak? Ya pasti ya. Pasti itu namanya baru. Tersedia di mana partnya tuh? Di toko online, online juga ada sih. Online di marketplace lah. Kebetulan juga ada ya pasti ya. Bisa mau beli cuman PRN doang bisa kan ya? Ada ya. Halo guys, gue Greg. Jadi kebetulan
gue disebut-sebut juga tadi sama Om Arif. Nah, gue dari Japsok, dari teman-teman WGB. Sekarang gue bakal mau nunjukin gears apa aja sih yang dipakai sama teman-teman WGB buat main dan cara mengoperasikan unitnya. Bedanya sama airsoft tuh kayak gimana? Let's go. Nah, jadi yang paling utama itu safety gears, kita tetap perlu ingat Google. Jadi kita pakai dulu nih Google. Terus vest ini buat pelindung badan, jadi supaya kalau kehit itu nggak sakit atau mengurangi rasa sakit, tapi ini pilihan sih. Oke, jadi begini kira-kira penampakannya kalau kita mainnya pakai full gears. Ada juga teman-teman yang bisa pakai helm, topi atau segala macam. Ada yang pakai komunikasi headset, atau yang mau impresi atau cosplay buat main tuh biasanya pilihan. Jadi kalau gue sendiri sih biasanya full gear, gue pakai impresi kayak Navy Seal lah. Nah, sekarang kita mau lihat cara operasi unitnya. Jadi ini gelbolnya. Gelbolnya itu tunjukin dulu. Jadi bisa pecah. Ini emang nggak bahaya, jadi nggak sakit juga kalau kehit. Jadi bisa pecah. Kayak gitu. Nah, cara masukin gelnya itu biasanya di sini. Ini ada elektrik, jadi magazinnya itu ada dinamonya. Jadi ketika dia di-shoot, gelnya akan naik dengan sendirinya sampai akhirnya dia bisa nge-shoot dan ngeluarin gel. Kira-kira cukup segini. Nah, udah siap dioperasiin. Let's go, kita ke field. Nah guys, jadi kita cobain masuk ke field dan kita coba lihat gimana sih WGB ini kalau dioperasiin tembak, jaraknya berapa, FPS-nya berapa. Kalau ini sih FPS-nya itu kisaran 250 sampai 260 dan jarak tembaknya itu kira-kira sekitar 15 meter lah maksimal. Yuk kita tes. Nah teman-teman, karena ini nggak ada kerekannya di magazine, tapi magazine ini ada dinamonya, elektrik nyambung ke gearbox. Jadi biasanya harus di-shoot dulu beberapa kali sampai gelnya keluar. Begini contoh. Nah, baru dia bisa keluar. Jadi jarak tembak itu sekitar 15 meter lah. Kalau tanpa hop up, kalau pakai hop up bisa jadi nambah sedikit lah, 20 meter mungkin sekitar itu. Tapi tetap FPS-nya nggak terlalu besar untuk menjaga konsistensi si gel ball-nya. Nah teman-teman, di sini gue bakal nunjukin gel ball ini nih kalau ditembak seberapa pun jaraknya dia bakal pecah. Jadi emang yang pertama dia nggak terlalu sakit, nggak bahaya. Yang kedua dia bakal pecah, jadi nggak mengotori lingkungan juga, nggak ada sisanya gitu kan. Nih kita lihat. Jadi kira-kira begitu. Sekian dari kami ini dari Japsok. Happy blasting. See you.